Sebenarnya, pusaka yang sedang diincar oleh elit global adalah DNA keturunan leluhur Nusantara itu sendiri. Ini bukan cuma asumsi orang-orang spiritual saja, tapi dari data-data sejarah yang ada, ternyata sebenarnya para elit globalis itu sudah sejak ratusan tahun lalu memburu ilmu-ilmu filsafat kuno di negeri-negeri yang kaya sumber daya alam. Karena memang negeri yang kaya sumber daya alam di ratusan tahun lalu saat Eropa masih berupa bangsa barbar yang gemar berperang, justru wilayah-wilayah seperti Nusantara, Afrika, dan Amerika Tengah justru sudah memiliki peradaban yang maju. Ini ditopang oleh tradisi kepercayaan mereka yang sangat menyatu sekali dengan alam. Di Amerika, ada suku-suku indigenes seperti Inca, Maya, Aztec, dan Indian yang saat Eropa masih dikuasai bangsa barbar, justru sudah membangun banyak bangunan besar dan memiliki kebudayaan yang tinggi. Nusantara juga sama. Saat bangsa Eropa berada di abad ke-8, Nusantara justru sudah sibuk membangun Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan juga mendirikan perguruan tinggi di era Kerajaan Sriwijaya. Bahkan sekarang pun Candi Borobudur sudah mulai diteliti lagi karena diduga itu adalah sebuah mandala besar yang sangat berkaitan dengan energi kosmik yang penting. Dulu leluhur kita sudah semaju itu, dan kemajuan kita dulu menjadi legenda sampai Eropa sebagai bangsa India atau Hindia yang eksotis kayak emas perak dan sumber daya alam serta magis. Bangsa Eropa yang bangkit setelah abad ke-8 mulai berlayar ke timur untuk mencari peradaban Hindia ini. Dan ketika mereka tahu Nusantara sejarahnya begitu maju, mereka menggunakan politik divide et impera, termasuk menggunakan gold, glory, and gospel untuk menguasai kepercayaan lokal setempat supaya mudah dikendalikan. Sedangkan artefak dan manuskrip-manuskrip kuno yang ditemukan pada dipindah ke Eropa untuk dipelajari. Artefak dan manuskrip yang tersisa dihancurkan dan dibakar. Dan orang-orang Eropa ini menggunakan agama juga sebagai politik adu domba dan menghambat kesadaran kita. Sehingga kita jadi lupa jati diri dan lupa kalau sebenarnya kita menyimpan keilmuan dan kebijaksanaan leluhur kita dalam DNA. Sedangkan di Eropa sana, Belanda sibuk mempelajari manuskrip kuno Nusantara untuk membuka ilmu spiritual yang konon siapa yang bisa menguasainya maka dia akan menguasai dunia. Sekarang sudah waktunya kita sadar kembali siapa jati diri kita sebagai bangsa Nusantara. DNA kita adalah pusaka warisan, tempat leluhur-leluhur kita dulu menanamkan ilmu dan kebijaksanaan mereka. Kalian yang mengalami kebangkitan spiritual sebenarnya mendapatkan privilege untuk lebih dulu menyadarinya. Selengkapnya, tentang membuka kembali DNA leluhur sudah saya bahas di online course yang judulnya Mengaktifkan DNA dan Wadah Leluhur Agung. Yang mau online course-nya, kalian bisa klik link di bio, pilih tombol online course lalu klik judulnya yang ini, atau baca deskripsi untuk mendaftar secara manual.